Ini kita punya sebuah berita yang saya nggak tahu ini harus diterima sebagai sesuatu yang eh, menyenangkan atau menyedihkan ya. Karena ternyata salah satu dari rekan-rekan kita di dalam komunitas Dastu ini ada yang kena COVID ya, ada yang kena COVID-19. Nah, pertama pasti saya ingin mendoakan supaya apabila ada di antara Anda yang kena mungkin merasa gejala batuk sedikit, pilek sedikit, Anda mungkin merasa seperti itu. Saya percaya pasti ada dorongan-dorongan di kepala Anda yang merasa bahwa astaga, apa yang terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu pastikan Anda buang jauh-jauh pikiran-pikiran negatif. Ingat ini tetap sebagai sebuah penyakit yang kita bisa lawan ya, dan bagaimana cara melawannya adalah dengan kita meningkatkan antibodi. Ya, pasti kita meningkatkan antibodi, imunitas, daya tahan tubuh, istirahat banyak, makan banyak, dan lain sebagainya. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa mendorong ini menjadi lebih cepat supaya terjadi yang namanya kesembuhan, ya, pulih kembali ke awal. Nah, oleh karena itu hari ini kita buat sesi ini khusus untuk membahas lebih detail, tetapi bukan hanya untuk tentang kasus corona saja, karena ternyata ketika berita ini diangkat muncul beberapa kasus-kasus lain yang membuat saya, wah ini diangkat aja boleh nggak gitu ya. Ya udah, ternyata rame-rame sepakat untuk diangkat dan hari ini kita mau angkat ini sama-sama. Jadi mungkin ada di antara Anda yang punya teman, saudara, kerabat atau orang yang Anda kenal langsung yang kena COVID, adakah? Kalau ada mungkin Anda bisa tulis dulu di chat. Ada nih Pak, ya siapa? Ya kalau ada mungkin Anda bisa tulis ada dan siapa ya. Jadi kalau ada yang kena, teman atau kerabat yang kena COVID-19 bisa tulis di chat. Nah ini ya, saya minta Anda untuk tulis. Terus kemudian nanti mungkin kita bisa sharing ya, siapa tahu kita bisa sharing dan ini bisa membantu mereka pada akhirnya. Nah, jadi kalau saya boleh to the point supaya kita nggak membuang waktu terlalu lama, ternyata salah satu di antara kita kena nih Bapak Ibu ya, salah satu di antara kita kena. Nah, ada juga yang bilang nih kena nih ya. Ada beberapa yang kena dari Ibu Siska, tetangganya ada yang kena ya. Ini saya nggak bisa lihat nih siapa-siapa nama-nama ya. Kemudian Ibu Aneke bilang ada teman yang kena, ada keluarga yang kena. Ini Ibu ada customer kena, terus kemudian anggota Dastu ada yang kena, Pak Dudi. Nah, ini yang terbaru nih, yang baru kita terima ya. Oke. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau Anda ketahui, ada salah satu juga di antara kita yang kena dan kemudian sembuh dengan begitu cepat tanpa harus masuk rumah sakit dan lain sebagainya, dan sebetulnya nggak aneh-aneh juga. Itu semua satu hal karena reserve ya, karena reserve. Nah, tapi lebih detailnya seperti apa mungkin kita bisa ngobrol aja langsung dengan siapa yang kena ya, dengan siapa yang kena, dan saya ingin langsung aja angkat cerita ini kepada teman-teman, kepada Anda ya. Sebentar saya hilangkan dulu banner ya. Nah, bisa nggak Anda menebak siapa di antara teman-teman yang baru pertama kali ini akan kita ajak untuk sharing, Bapak Ibu? Ada satu di antara kita yang kena dan saya mau angkat beliau ini untuk langsung sharing aja dengan kita ya. Dan kebetulan beliau ini sembuhnya tergolong cepat Bapak Ibu, cepat banget. Jadi lemesnya juga nggak seberapa, sembuhnya cepat dan nggak aneh-aneh, minum obat aneh-aneh juga enggak ya. Dan ternyata gara-gara reserve ya, gara-gara reserve. Ternyata digenjot dengan reserve dan Anda bisa lihat ini ada keterangannya. Kita mungkin sambil nanti aja sambil jalan aja supaya Anda bisa lebih mengenal apa itu reserve. Dan oleh karena itu saya mau langsung aja kita turunin aja Pak ya slide-nya ya. Nah, gini aja deh. Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang tokoh utama kita sebenarnya udah ada di layar ya. Dan kalau Anda bisa tebak, beliau ini adalah salah satu di antara anggota komunitas kita yang kena COVID-19, Bapak Ibu ya. Beliau adalah Pak Husanto. Nah, jadi ini mic-nya tolong Pak di unmute Pak. Oke, udah. Oke. Saya bukanya Ya, kurang greget nih kayaknya ya. Nah, jadi Pak Husanto ini ternyata kena Bapak Ibu, tapi kenanya dalam kategori yang gimana ya? Yakin nggak yakin Pak ya kenanya ya? iya betul.
Yakin nggak yakin? Oke, mungkin saya share dikit ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah tahu, mungkin teman-teman yang di One Koma juga mungkin tahu lah. Kan kalau nggak, kalau masih ingat Bapak Ibu, waktu 2 minggu lalu, mungkin sekitar tanggal belasan bulan Desember, kan saya pernah share kepada Anda di One Koma bahwa saya ada bilang bahwa saya lagi kurang sehat. Ya, ingat nggak? Ada nggak yang ingat di sini Bapak Ibu? Ya, di WhatsApp ya, di WhatsApp grup, ya kan? Saya bilang, saya lupa kasus apa, terus saya bilang sorry saya nggak belum sempet cek karena memang saya lagi nggak kurang sehat gitu ya, saya bilang begitu kan. Nah itu sebenarnya itu ternyata adalah bagian dari gejala terkenanya virus COVID Bapak Ibu. Nah saya belum tahu, waktu itu saya belum tahu ya. Jadi sejak Ghost Reboot terakhir saya di bulan Desember ya, itu sebenarnya kan masih nggak apa-apa kan. Nah, malamnya itu saya mulai agak sedikit batuk malamnya ya, tapi batuknya batuk ringan ya, nggak batuk parah nggak ya, batuk ringan. Nah, kemudian hari Sabtunya besoknya yang waktu saya bilang ke Bapak Ibu di One Koma bahwa saya lagi kurang sehat, itu ternyata adalah demam yang merupakan awal dari efek virus corona, Bapak Ibu, virus COVID. Ya itu saya belum tahu. Jadi saya kira cuma demam biasa, ya udah saya istirahat aja, ya saya hajar dengan reserve aja. Nah, waktu itu saya hajar 4 sampai 5 per hari. Jadi bangun tidur saya minum 1, habis makan siang saya minum lagi 1, sore saya minum 1, habis makan malam saya minum 1, sebelum tidur saya minum lagi 1. Ya, itu yang saya lakukan ketika mulai sakit. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena terus terang kepada Anda, ya, sebelum ini terjadi pun, ya, ketika saya punya gejala-gejala sakit apapun, ya, karena saya sangat believe sekali dengan kekuatan dari reserve. Makanya setiap kali saya punya gejala sakit apapun, saya langsung hajar pakai reserve. Ya tergantung, kalau parah ya saya hajar lebih banyak. Kalau misalnya nggak terlalu parah, minimal 2. Ya itu dosisnya berapa tadi Pak? Sorry. Kalau yang COVID ini saya hajar 4 sampai 5 per hari, ya. Jadi yang sebelum tidur itu kadang saya minum, kadang enggak, ya tergantung kalau saya ingat. Cuma yang pasti minimal 4, yang pasti, ya. Nah, itu yang saya lakukan ya waktu COVID itu. Nah, saya kurang sehat itu kurang lebih 2 hari, ya 2 hari demam, tapi itu bukan demam yang istilahnya sepanjang hari enggak, ya. Jadi cuma malamnya meriang, ya saya hajar reserve, besoknya mendingan, ya mendingan udah seperti biasa lah, ya. Cuma malamnya meriang lagi, akhirnya saya hajar lagi. Nah, itu selama 2 hari, 2 sampai 3 hari saya lupa, ya. Nah, hari ketiga atau hari keempat, ya itu udah sembuh, ya saya udah sembuh dari demam. Ya, saya udah sembuh dari demam. Nah, namun ada yang saya rasakan yang berbeda nih setelah sembuh dari demam. Ya, apa itu? Nah, saya merasa penciuman saya mulai hilang. Hilangnya nggak langsung hilang, Bapak Ibu, ya, tapi hilangnya perlahan-lahan. Ya, jadi ibarat kalau 100% turun tuh dari 100% ke 70%, turun ke 50%, hingga akhirnya 0. 0 tuh artinya udah nggak bisa cium apa-apa. Jadi saya cium kopi, cium sabun tuh udah nggak bisa. Nah, dari situlah saya curiga tuh. Wah, ini jangan-jangan nih. Ya, akhirnya saya ikut tes. Saya tes antigen, saya ke lab, ya saya tes, dan ternyata bener ya hasilnya positif, Bapak Ibu. Wah, ya udah, ya. Nah, pada saat itu memang tidak ada gejala lain selain penciuman hilang aja. Kondisi sehat aja seperti biasa gitu loh. Ya, karena sejak saya demam itu saya sudah hajar pakai reserve 4 sampai 5 sehari, Bapak Ibu. Ya, nah makanya syukurlah tuh 2 hari 3 hari sembuh demam saya. Ya, itu pun nggak terlalu berasa parah banget waktu itu. Ya, nah udah sembuh itu penciuman hilang, ya udah. Saya lakukan 4 sampai 5 tiap hari, minum reserve terus Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat video saya, ya video saya yang waktu saya bikin penjelasan tentang EWS segala macam, itu saya lagi COVID. Nah, kira-kira kelihatan nggak kalau saya lagi sakit? Biasa aja kan, kelihatannya nggak kelihatan lagi sakit kan Bapak Ibu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya alami ya dari pengalaman saya menggunakan reserve. Ya itu bisa terjadi ya karena memang saya udah dari awal believe banget sama produk ini Bapak Ibu. Ya karena ini penting juga menurut saya. Ya, jadi menurut saya penting juga ya. Jadi kita tidak bisa mengasumsi reserve pasti membantu juga. Ya mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, saya nggak tahu. Tapi pengalaman saya selama ini sangat membantu saya. Ya, jadi percaya dengan produk dan kita gunakan, ini saya yakin pasti membantu kita semua Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih secara singkatnya seperti itu Pak Chris. Oke, nah ini ada pertanyaan nggak dari teman-teman Bapak Ibu yang ingin tanya lebih jelas tentang kondisi dari Pak Husanto ketika kemarin kena COVID, ya. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tanyakan juga di chatting, di komen, ya, supaya kita bisa sama-sama lihat seperti apa pertanyaan Anda. Nah, Bapak Ibu, ini saya ingin menggarisbawahi tentang apa yang dimaksud oleh Pak Husanto di sini. Anda bisa lihat di slide.
ya Anda bisa lihat di slide. Tugas utama dari reserve adalah dia mengaktifkan yang namanya resveratrol. Ya, Anda bisa lihat di sini ada kata-kata resveratrol di poin pertama, ya. Oh sorry, bukan mengaktifkan. Dia ini mengandung resveratrol. Nah, resveratrol ini ketika masuk ke dalam tubuh, dia berfungsi hanya dua. Dia akan langsung kasih makan ke sel tentang bagaimana caranya sel itu bisa melakukan tugas utama dia, yaitu memperbaiki diri dan membuat sel sehat yang baru. Jadi kalau seumpama nih, Anda sakit, ya, Anda sakit, Anda sadar nggak ketika Anda sakit itu yang dibutuhkan adalah istirahat, ya, istirahat minimal 8 jam sehari. Maka dari itu kalau kita masuk rumah sakit itu kan kita diminta untuk tidur terus, ya kan? Walaupun sesekali dikasih obat, dikasih suntik, dikasih makan, mandi dan lain sebagainya, tapi suruh tidur terus, istirahat. Kenapa? Karena ternyata ketika kita istirahat 8 jam minimal, itu terjadi yang namanya pemulihan sel. Ya, pemulihan sel, pemulihan organ. Nah, Anda juga bisa lihat kenapa kok orang koma itu tidur. Kenapa orang koma itu nggak sadar, lari-lari tapi cuma lemas gitu aja. Nggak bisa karena organ tubuh dia itu sudah, kalau bahasa Inggrisnya itu udah gagal gitu, failure, ya udah gagal. Sehingga dia tidur untuk terjadinya perbaikan sel. Nah, jadi tidur itu bisa untuk memperbaiki sel. Selain itu, gimana caranya untuk bisa memperbaiki sel? Ternyata menurut penelitian kita harus melakukan dua hal, ya, melakukan dua hal. Tidur dan diet kalori. Diet kalori itu artinya diet gula, Bapak Ibu, ya, diet gula. Nah, selain diet gula, kita juga bisa pakai resveratrol. Kenapa? Karena ketika gula ini berhenti masuk ke dalam tubuh, tubuh itu akhirnya bisa mulai melakukan tugas yang lain, ya, yaitu untuk memperbaiki sel. Nah, kalau misalnya kita nggak mau tidur ataupun diet gula, kita bisa kasih makan sel itu pakai resveratrol. Jadi ini adalah hasil uji klinis, dan kemudian kalau kita lihat hasilnya langsung ke tubuhnya Pak Usanto, Anda bisa lihat efeknya seperti tadi, ya. Jadi seringkali ketika saya minum reserve itu pun kayak kerasa sakit nggak sakit gitu, ya, kerasa sakit nggak sakit. Jadi kurang lebih kondisinya mirip kayak Pak Usanto, lemes tapi ketika disuruh kerja ya bisa, mukanya juga seger-seger aja gitu ya. Nah, ini muncul beberapa pertanyaan nih, ya, ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan, ini mungkin kita bisa lihat dulu beberapa teman yang udah komen ya, Pak Usanto ya. Ini banyak yang kan udah sembuh, terima kasih. Pak Dudi lagi butuh plasma darah. Nah, jadi kalau Anda punya teman, saudara, rekan sedang kena, Bapak Ibu, saran saya coba digenjot dengan reserve, ya, coba digenjot dengan reserve. Nah, coba kita lihat nih, ini ada yang, sorry, ini nggak muncul namanya nih, saya nggak tahu yang dari siapa ya, istri dokter kandungan di Bogor. Nah, Pak Usanto ini istrinya juga dokter, Bapak Ibu. Coba Pak Usanto kalau cerita istri ketika tahu kena COVID itu responnya gimana, Pak? Oke, ya jadi memang kebetulan kan istri saya kan dokter ya. Jadi saya bilang ke Pak Kris, ini cewek ini memang tingkat khawatirnya tinggi banget. Ya. Jadi saya bilang yang sakit saya, yang khawatir istri, yang panik dia. Saya santai aja gitu. Kenapa saya bisa santai aja? Bukan karena saya nggak takut ya. Jadi maksudnya karena saya beli bahwa riset pasti bisa memperbaiki semuanya dalam diri saya gitu. Jadi saya santai aja gitu. Cuma istri saya kan namanya dokternya panik banget dia. Wah, dia langsung resepin obat segala macam. Saya dikirimin obat dan obat tuh nggak ada yang saya minum. Jadi satu pun ini cuma satu antibiotik, hilang yang lain itu nggak. Saya cuma gawat. Karena kenapa? Karena memang terus terang saya bukan saya tipe orang yang takut banget kalau minum obat, ya, takut dalam arti nelan obat saya takut, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu ya, kalau saya bisa minum obat kapsul atau tablet yang gede-gede itu saya nggak bisa telan. Ya, jadi yang saya lakukan apa? Kalau tablet saya tumbuk, kalau kapsul saya buka, Bapak Ibu. Saking saya takutnya sama obat. Makanya ini nggak boleh sakit nih, bahaya nih kalau sakit. Nah, makanya waktu dikasih obat, ya yang saya minum cuma antibiotik, tablet juga. Itu saya tumbuk tuh, Bapak Ibu, tiap hari saya tumbuk, minum satu kan, saya tumbuk. Nah itu ya saya minum reserve aja udah. Jadi yang saya lakukan waktu isolasi, ya isolasi sendiri kan, istri juga nggak tahu kan saya lagi isolasi di apartemen kan, ya udah, ya itu saya lakukan. Nah, sekedar informasi aja, ya ini saya akan share. Jadi inilah manfaat dari reserve ya. Kalau Anda lihat, ini saya tes swab ya, tes swab itu tanggal 18 Desember. Ya, tanggal 18 Desember Bapak Ibu. Ya, saya tes swab dan hasilnya positif. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi saya tesnya tanggal 18. Nah, terus saya kan masih hajar reserve terus Bapak Ibu. Nah,
pada saat saya COVID itu terus terang nih Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah ini memang benar-benar pengaruh dari resepnya, ya. Saya tidak seperti merasakan seperti orang sakit, ya. Nah makanya di sini ada pertanyaan, malamnya sakit nggak, kemudian kepala pusing nggak? Terus terang itu saya nggak berasa sama sekali. Di luar dari hidung saya nggak bisa cium apa-apa itu doang. Ya jadi saya masih aktivitas seperti biasa, cuma saya isolasi aja kan, nggak bisa kemana-mana. Ya udah di apartemen, ya udah saya bikin yang sistem EWS segala macam, bikin video tutorial buat Anda. Nah itu yang saya lakukan, ya karena saya tidak merasakan seperti orang sakit, Bapak Ibu. Ya tiap hari seperti itu aja, nonton kalau lagi istirahat, udah gitu aja Bapak Ibu. Ya, nah kemudian setelah seminggu, nah saya merasa kayaknya saya harusnya udah sembuh dong. Masa mesti nunggu sampai 2 minggu lagi baru tes lagi? Ya udah saya tes aja, seminggu kemudian saya tes lagi. Nah kalau Anda lihat, ini tanggal 24, ya ini tanggal 24 Desember dan sudah negatif Bapak Ibu. Nah inilah sesuatu yang apa ya, dibilang keajaiban atau ya ini karena keyakinan juga sih, karena saking yakinnya nih saya udah sembuh nih. Karena saya juga udah bosen juga kalau di isolasi di apartemen terus gitu kan, nggak bisa kemana-mana gitu, bosen banget gitu. Jadi udah, akhirnya saya putuskan tes seminggu kemudian. Ya bersyukurnya pas tes, wah udah negatif Bapak Ibu. Nah jadi saya bilang ke Pak Kris waktu itu, wah ini sebenarnya saya beneran COVID apa enggak nih? Jangan-jangan salah analisa nih, sampai saya sempat berpikir begitu Bapak Ibu. Cuma kalau namanya hilang penciuman, ya biasanya kemungkinan tinggi pasti COVID gitu kan, hilang penciuman, karena memang saya sendiri nggak pernah merasakan seperti itu, baru kali ini pertama kali gitu. Jadi ya udah gitu, itu yang saya alami Bapak Ibu. Ya jadi itu yang terjadi. Jadi sempat juga kemarin mau sounding ke teman-teman, mau sounding ke komunitas, takut karena ini jangan-jangan bukan ya. Kalau nggak salah kan kemarin ada omongan kayak gitu ya Pak ya? Ya betul banget. Ya Pak Kris sempat bilang sama saya, yuk apa kita ini aja deh. Kita sharing lah. Segala macam. Cuma terus terang saya juga masih agak ragu gitu loh, beneran nggak ya, sebenarnya. Betul. Jadi ya udahlah. Nah cuma karena kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan tim winner, ya udah kata Pak Swandi, ya udah kita sharing aja ya kan, karena di luar sana kan juga banyak teman-teman kita yang lain juga yang lagi COVID juga, atau bahkan bahaya kalau sampai kena COVID gitu. Nah makanya kita kan punya produk yang memang udah bisa sangat membantu banget lah, jangan sampai kita nggak pakai gitu kan, sayang banget. Ini tadi ada yang tanya Pak, waktu kena itu kepala pusing nggak? Oh enggak ya, tadi saya udah jawab. Jadi enggak. Jadi saya nggak ada gejala lain selain nggak bisa nyium bau aja. Jadi kondisinya itu beda-beda di masing-masing orang. Ada yang penciumannya normal Pak, ya. Jadi ada yang kemudian bisa dimulai dengan demam, ada yang tiba-tiba nggak kenapa-kenapa, masuk rumah sakit 2-3 hari lewat. Itu jadi Anda harus tetap concern, Anda lihat fisik Anda, kalau berubah dikit-dikit, perbanyak tidur, makan yang benar ya. Kalau dirasa 2-3 hari kok makannya standar tapi lemas, makanin tambah lagi kalau bisa ya. Terus kemudian ditanya nih Pak Bagus, isolasi mandiri aja Pak, nggak dirawat di RS? Ya betul. Nggak dirawat di RS, jadi cuma saya di apartemen sendiri aja, karena memang benar-benar saya nggak merasa seperti orang sakit gitu. Nah satu lagi yang saya lupa, selain dari nggak bisa cium bau, itu cuma merasakan di tenggorokan ini kayak ada dahak. Ya seperti begitu, padahal nggak batuk, nggak pilek juga, tapi berasa seperti lagi batuk dan pilek, rasanya sama. Ya cuma saya nggak batuk, nggak pilek waktu itu, cuma rasanya kayak ada dahak di sini gitu. Makanya kan Bu Yeni bilang nih, suara saya agak bindeng, ya memang karena ini pengaruh ini sebenarnya. Saya juga nggak tahu nih kenapa bisa ada dahak begitu, padahal kebiasaan kalau kita lagi batuk, lagi pilek kan wajar ada dahak segini ya. Nah saya nggak merasakan itu, tapi ada dahak di sini gitu. Nah itu juga katanya, kalau menurut istri saya memang katanya itu juga salah satu gejala dari virus juga. Dia bilang sih begitu. Oke. Terus ini Pak Dudi katanya udah mendingan. Nah, coba ditanya nih nanti Pak Dudi itu kira-kira konsumsinya seperti apa. Jadi nanti bisa sharing ya. Ini tadi Bu Yani ya. Bu Yani, terima kasih sharingnya Bu Yani. Hari ini udah sehat ya. Kita doakan sama-sama teman-teman dalam komunitas dan rekan-rekan Anda, kerabat Anda semua sehat. Good. Ibu Sri, oke, ini sharing aja nih. Gejala batuk hilang Pak, oke mantap. Pak Budi tadi tanya 4-5 saset ya Pak Budi ya. Nah ini terakhir ya dari Bu Davina. Pak, kenanya dari mana? Apa karena kumpul-kumpul atau keluar-keluar? Nah ini juga yang saya sendiri terus terang saya juga nggak tahu ya. Karena selama
waktu liburan itu, ya saya kan nggak kemana-mana Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan cuma bolak-balik rumah apartemen, dan itu doang Bapak Ibu. Nah mungkin yang saya curiga mungkin dari droplet dari ya mungkin yang ada di lift atau yang di mana gitu, mungkin yang saya nggak sadar gitu kan. Karena kan saya juga tipe orang yang secara nggak sadar suka megang hidung, kadang-kadang ngucek mata, kadang-kadang secara nggak sadar, tipe yang seperti itu soalnya. Nah mungkin gara-gara seperti itu jadi kena gitu. Nah saya juga nggak tahu tepatnya. Tapi selama proses itu saya nggak ada kemana-mana memang, jadi nggak ada acara apapun juga, cuma bolak-balik apartemen aja karena memang lagi fokus beresin sistem kan. Ya udah, ya karena saya kerjanya suka di apartemen menyendiri supaya tidak terganggu siapapun, ya itu saya lakukan. Nah makanya pertanyaan ini sebenarnya saya juga nggak tahu kenanya dari mana gitu. Ya. Jadi memang susah ya, kita mau cari tahu susah nih penyebabnya dari susah karena namanya kita keluar dari rumah tidak diam di rumah, itu pasti potensi kenanya tinggi lah. Kita nggak tahu kenanya, nggak mungkin tidak secara langsung ketemu orang, kontak dengan orang, atau mungkin dari droplet. Yang paling bahaya sebenarnya adalah dari droplet, itu yang paling bahaya karena itu nggak ketahuan. Kalau kontak sama orang kita bisa jaga jarak, Bapak Ibu. Ya kita bisa jaga. Dan memang saya nggak ada kontak sama orang juga, karena kebetulan apartemen saya tuh sepi. Jadi waktu saya naik lift itu kosong, nggak ada orangnya. Nah jadi itu yang saya curiga dari situ. Jadi dari droplet yang ada di sekitaran kita itulah yang kita nggak sadar kadang-kadang. Ya jadi ya kalau mau aman ya pastikan jangan pegang muka kalau Anda keluar rumah sebelum cuci tangan. Itu aja yang paling aman sebenarnya. Betul. Jadi kemarin saya lihat salah satu sharing dari Dr. Tompi, dia bilang bahwa 3 hari sekali, 4 hari sekali dia tes. Terutama kalau seumpama habis ketemu dengan lingkungan baru, ya dia tes. Loh Pak, kalau tes kan mahal. Ada yang kalau Anda beli tes alat sendiri 80.000, 100.000, kalau tes di luar mungkin 150, 200, 250.000. Mahal Pak. Ya kalau nggak mau yang mahal ya stay at home, murah, gratis bahkan, ya kan? Nggak keluar-keluar. Cuci tangan pakai sabun kan murah sekali. Nah, tapi kita nggak bisa menghindari 100% Bapak Ibu. Ya kita tidak bisa menghindari 100%. Nah, yang perlu kita ingat adalah ini itu kasusnya mirip-mirip seperti flu. Ya, flu itu hanya akan naik ketika Anda punya antibodi turun. Artinya jangan terlalu lelah. Kalaupun capek lembur, balas dendam, istirahat boleh. Ya, terutama dalam kondisinya seperti sekarang. Vitamin genjot, reserve genjot, ya kalau bisa 2x3 atau 1x3 oke banget itu. Ya. Nah, ini ada sharing juga. Ya, mungkin dari ATM nih Pak. Ya, ATM atau kemudian juga waktu kumpul-kumpul dengan teman-teman di gereja dan lain sebagainya. Nah ini ada ya. Tadi dari Bu Oriani bilang bahwa Pak Dudi udah oke, demam, diare, mual sudah hilang, that's good. Ini udah berapa hari nih kemudian bisa hilang ya. Kemudian tinggal batuknya masih ada ya. Terus kemudian istri juga udah mulai membaik. Anak-anak sekarang lagi tes. Nah itu kemarin tuh kasus Pak Husanto waktu kena, istri dan anak dites, hasilnya positif atau negatif Pak? Nah, negatif. Ya, itu bersyukurnya itu negatif. Karena memang saya waktu udah merasa gejala nggak sehat itu, namanya sekarang lagi rada-rada parno nih kan. Jadi saya udah mulai nggak kontak sama mereka. Jadi saya menjaga jarak yang, ya benar-benar menjaga jarak lah, nggak terlalu dekat sama mereka gitu. Jadi sejak saya nggak sehat, jadi saya udah lakukan itu. Jadi sekarang ini, kalau ada gejala nggak enak, saya langsung seperti itu. Saya nggak mau terlalu dekat sama mereka gitu. Makanya waktu itu juga, waktu tes, saya suruh mereka tes juga ya, istri sama anak saya kan paling dekat mereka kan. Nah ya udah, akhirnya saya positif, mereka negatif semua, ya udah aman. Karena saya khawatir juga nih kalau misalkannya positif istri saya, nah repot nih, atau anak saya lebih repot lagi. Untung cuma saya, kalau saya ya gampang lah, saya tinggal isolasi sendiri gitu kan, bisa ngatasi sendiri gitu. Jadi bersyukurnya itu sih sebenarnya. Kan Bapak Ibu udah dengar nih tadi gimana nih tadi dari pengalaman dari teman-teman yang ada di sini. Jadi padahal kita kan bukan dokter ya, kita semua bukan dokter ya. Jadi kita tapi bicara konsultasi di sini udah kayak konsultasi sama dokter. Bedanya kalau kita konsultasi di sini, kita share bukan berdasarkan pengetahuan Bapak Ibu, tapi dari pengalaman ya. Nah kalau di sini itu beda itu. Kalau kita konsultasi sama dokter kan kita nggak tahu nih dokter jawabnya berdasarkan pengetahuan atau dari pengalaman. Kalau di sini udah pasti pengalaman semua karena kita semua bukan dokter. Ya, nah, semoga hari ini bisa memberikan informasi yang membuat Anda lebih yakin lagi dengan kekuatan riset, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya Anda sebagai orang yang punya bisnis di mana riset sebagai produk sendiri, tapi nggak tahu manfaat dari riset ini, Bapak Ibu, dan Anda nggak pakai. Itu gimana ya Pak Kris ya kalau seperti itu ya. Nah, jadi Anda sendiri harus merasakan juga gitu loh. Baru nanti Anda bisa berbagi ini juga ke
teman terdekat Anda dulu, saudara Anda, keluarga Anda, apalagi di kondisi seperti hari ini nih yang lagi masih pandemi yang nggak tahu kapan selesainya gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kena COVID lah gitu loh. Jadi jangan gara-gara dengerin saya cerita hari ini, Bapak Ibu jadi ya sudahlah Pak, kalau gitu Pak ada riset aman lah, saya COVID juga nggak apa-apa ya, jangan seperti itu juga gitu. Kalau bisa justru jangan kena gitu kan. Walaupun ya nggak perlu cari penyakit lah. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan langsung berpikir kayak begitu maksud saya. Jadi memang riset bisa memberikan rasa aman. Terus terang kalau buat saya pribadi ya saya agak sedikit merasa aman lah. Saya tidak terlalu takut dengan penyakit karena saking beliefnya saya sama riset gitu. Tapi tetap aja ya yang terbaik adalah ya menghindari penyakit Bapak Ibu. Ya makanya dengan minum riset harapannya penyakit nggak datang ke kita gitu. Ya itu oh ya saya lupa nih satu hal ya. Jadi kalau COVID itu ya, yang paling penting itu juga yang perlu dicek itu adalah kondisi dari paru-paru. Nah, itu juga sempat yang menjadi kekhawatiran dari istri saya juga waktu saya lagi COVID ya. Waktu itu saya disuruh ke rumah sakit untuk ronsen segala macam, namun saya nggak lakukan. Nah, akhirnya istri saya sampai beliin satu alat Bapak Ibu ya, yang dimana saya harus report ke dia setiap hari untuk memastikan bahwa paru-parunya nggak masalah ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin tahu nih alat ini. Ini sampai dibeliin nih Bapak Ibu. Ini alat yang dijepit seperti ini ya. Ini yang biasa kalau kita di rumah sakit dirawat, ini kan selalu dipakai di jari ini. Ya, pernah perhatiin nggak? Tahu nggak nih fungsinya buat ngecek apa nih Bapak Ibu? Ngecek apa tuh Pak? Tahu sebenarnya saya nggak. Tes aja sekarang tuh. Nah, ini juga penting nih. Ini juga penting nih Bapak Ibu kalau untuk Anda yang mungkin isolasi mandiri di rumah ya dan tidak pernah cek di rumah sakit, tidak pernah ronsen kondisi paru-paru, ini bahaya juga karena COVID saya dengar ada yang OTG tapi pas di ronsen paru-parunya udah putih semua Bapak Ibu. Dan tiba-tiba mati. Nah, itu yang sangat mengerikan di situ Bapak Ibu. Jadi kita nggak langsung merasakan gejalanya di awal, tapi ketika langsung terasa langsung kolap. Nah, ini bahaya nih. Ya, makanya kalau COVID itu yang paling aman sebenarnya kita harus ronsen paru-paru. Kita harus lihat kondisi paru-paru kita masih normal apa udah putih nih. Bahaya nih soalnya Bapak Ibu. Nah, waktu itu karena saya nggak mau ke rumah sakit, akhirnya istri saya sambil beliin alat seperti ini. Ini alat untuk mengukur SpO2 ya. Jadi yang biasa dipakai di jari kalau kita lagi dirawat di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi ini yang portable. SpO2. Ya, jadi buat mengukur dua nih, detak jantung sama SpO2. Ya, jadi SpO2 itu maksudnya mengukur kondisi penyebaran oksigen di tubuh kita. Oksigen, nah, betul. Kalau dia normal, ya itu di 95 sampai 100, itu normal. Tapi kalau udah di bawah itu, apalagi di bawah 80, nah itu mesti hati-hati tuh. Itu mesti benar-benar dicek up paru-parunya, ya. Nah, jadi ini seperti inilah kurang lebih itu. Ya, ini kan hasil yang saya ukur nih. Nah, kalau untuk yang detak jantung, itu 60 sampai 100 normalnya. Ya kalau dalam kondisi normal ya, maksudnya dalam kondisi kita relax, jadi nggak lagi habis olahraga segala macam, normalnya di 60 sampai 100. Kalau ada di atas atau di bawah itu, mendingan kita check up. Ya itu buat jaga-jaga aja. Jadi saya kasih tahu informasi ini buat Anda yang mungkin punya saudara atau punya teman yang mungkin lagi COVID dan tidak dirawat di rumah sakit, tetap harus kontrol juga lah ininya buat jaga-jaga aja. Ya tapi tetap yang paling aman adalah ronsen paru-paru sih sebenarnya kalau udah COVID, walaupun tidak ada gejala. Ya itu lebih aman karena ada yang begitu tiba-tiba kolap paru-parunya udah putih banget gitu karena kalau udah paru-paru udah putih itu mesti dirawat nggak bisa enggak ya harus diinfus di rumah sakit. Nah apalagi kan sekarang kita sama-sama udah tahu bahwa rumah sakit udah penuh di mana-mana Bapak Ibu, makanya jangan sampai terkena COVID lah Bapak Ibu ya, minum resep yang lebih banyak supaya daya tahan tubuh Anda makin meningkat. Kalau sampai akhirnya amin-amin Anda kena COVID, minimal Anda nggak sampai dirawat Bapak Ibu. Ya karena kalau sampai dirawat itu bahaya banget. Bahayanya bukannya karena dirawat nggak sembuh ya Bapak Ibu. Kita mau dirawat aja nggak ada tempatnya gitu loh. Itu yang paling bahaya. Tiba-tiba ya udah bobot kan kolap sendiri. Nah itu jangan sampai terjadi. Ya Bapak Ibu kan udah tahu nih dari sharing hari ini kekuatan dari salah satu produk kita Reserve. Ya Anda bagikanlah kepada semua orang yang Anda tahu Bapak Ibu. Karena ini buat kebaikan mereka juga. Dan yang paling penting tentu Anda sendiri juga gunakanlah Reserve. Ya jangan sampai Anda sendiri nggak pakai, Anda sharing ke orang lain. Tiba-tiba Anda sakit, kan aneh banget jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Jadi makanya ini normalnya berapa ya Pak? Apa? Tadi normalnya oksigen berapa? Detak jantung berapa Pak? Oksigen itu 95 sampai 100 normalnya.
Ya, Kalau jadi detak jantung kalau detak jantung 60 sampai 100 itu normal. 60 sampai 100. Ya, jadi kalau Anda yang nggak ronsen paru-paru buat jaga-jaga aja ya paling beli portable alat begini aja sih kalau mau. Ya ini saya sampai dibeliin nih. Saya juga baru tahu nih. Saya awalnya juga nggak tahu nih alat apaan gitu dibeliin begini. Saya disuruh report tiap hari. Berapa SPO2-nya segala macam. Ternyata ini yang dicek oleh dokter juga di rumah sakit. Oh. Saya baru mudeng juga gitu. Karena kan saya nggak, terus terang saya belum nggak pernah dirawat di rumah sakit ya, amin semoga sih nggak pernah dirawat. Jadi saya nggak tahu juga peralatan di situ buat apa aja gitu. Oke. Jadi itu sih Bapak Ibu pesan terakhir dari saya ya. Jadi info dari Bu Siska ini bisa dibeli di Tokopedia, kalau Anda mencari bisa di harga 100 ribuan. Dan Pak, ini kita dapat spesial guest terakhir